Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Islam mengajarkan kemuliaan itu. Pada kesempatan malam hari ini kita juga akan melihat salah satu di antara bagian dari bentuk kemuliaan di dalam Islam juga adalah tentang akad rohan. Rohan secara bahasa itu artinya adalah gadai. Huwa tawthiqu dainin bi'ainin yumkinu istifa'uhu minha au min thamaniha wa dzalika ka ayyastadinu syakhsun min akhir dainan fayatlubud dainu minhu wad'a syai'in tahta yadihi min hayawanin au aqaratin au ghairihima liyastawthiqa dainahu famata halal ajalu wa lam yusaddid lahu dainuhu istaufahu mimma tahta yadihi faddainu yusamma murtahinan wal mudinu yusamma rahinan wal ainul marhunatu yusamma rahnan. Disebutkan bahwa secara istilah yang dimaksud dengan rohan itu adalah mengikat perjanjian terkait dengan hutang dengan menjadikan barang tertentu sebagai jaminannya yang memungkinkan untuk membayarnya dengan sebagian dari harta yang dijaminkan tadi itu atau bahkan melunasi hutangnya dengan harta yang dijaminkan itu. Sebagaimana seseorang yang kemudian dia meminjam uang, kemudian yang meminjamkan uang meminta kepadanya untuk meletakkan sesuatu sebagai bagian dari jaminannya, entah berupa hewan ternak atau rumah atau yang semisalnya, untuk kemudian menjadi bagian dari akad di dalam hutang yang disepakati tadi itu, yang ketika kemudian telah tiba waktu pembayarannya, kemudian dia masih belum mampu untuk membayar hutangnya, maka dia membayarnya dengan apa yang ada di dalam jaminan tadi itu, sehingga orang yang kemudian meminjam disebut dengan murtahin, dan orang yang kemudian meminjamkan disebut dengan rohin, ya, serta barang yang digadaikan atau dijadikan jaminan disebut dengan rohan. Ya. Ini adalah gambaran terkait dengan apa itu rohan. Jadi rohan itu asalnya memang hutang. Hanya bedanya dia menggunakan barang tertentu sebagai jaminan atas hutangnya, bukan untuk kemudian diambil alih barangnya, tapi untuk menjadi bagian dari pembayaran hutang ketika kemudian itu tidak mampu dibayar atau dipenuhi. Jadi semua bentuk hutang dengan jaminan atau agunan itu namanya rohen, itu namanya gadai. Walaupun tidak disebut gadai. Ya. Padahal kalau kita dapati di dalam dunia perbankan, ya, banyak yang kemudian hutang itu sebenarnya bukan hutang, itu adalah gadai. Dia menjaminkan barang, entah itu rumah sertifikatnya, atau entah itu tanah sertifikatnya, atau entah itu mobil BPKB-nya atau yang semisalnya. Ya. Bahkan SK pun juga laku hari ini. Ya. Yang jadi masalah kadang-kadang PNS itu rata-rata PNS baru itu jarang yang tetap memegang SK-nya. Itu jarang. Ya. Kalau sudah mulai diangkat, SK-nya ikut sekolah. Ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan.
Jadi semua bentuk hutang yang kemudian dia menggunakan jaminan, maka itu disebut gadai meskipun tidak dibahasakan dengan gadai, ya, atau rohen tadi. Secara hukum ar-rohnu jaizun, hukum asalnya gadai atau hutang dengan jaminan itu hukum asalnya boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanun maqbudah." Jika engkau dalam keadaan safar. Ini hukum asalnya kembali. Hutang itu, Pak, hukum asalnya adalah memberikan uang dengan ketentuan dia akan mengembalikan pada waktu tertentu yang disepakati. Sekali lagi, hutang itu asalnya meminjam uang dengan mengembalikannya pada waktu tertentu yang disepakati tanpa ada tambahan atau pengurangan. Itu asalnya hutang. Dan hukum asalnya hutang itu harus tertulis. Ditulis, dicatat, disepakati. Masing-masing tanda tangan, kemudian kopinya ada di tangan penghutang dan ada di tangan orang yang menghutangkan uangnya. Itu hukum asalnya hutang. Kalau tidak ada perjanjian, maka kata Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak ada kita mendapatkan orang yang mampu mengabadikan atau mengadministrasikan hutang tadi itu dalam bentuk tertulis, kata Allah Subhanahu wa taala, farihanun maqbudah. Maka dengan memberikan barang sebagai jaminan. Ini pengikatnya. Yang jadi masalah kita ini banyak terlalu menggampangkan hutang. Ya. Supaya silaturahim nggak putus, pinjam 100. Nah, ini masalahnya. Ya. Ini yang seringkali kemudian jadi ungkapan, ya kan? Utang aja gitu. Tanpa ada tulisan, tanpa ada perjanjian, tanpa ada apapun. Itu yang kemudian seringkali terjadi. Ya. Padahal asalnya hutang itu perintah Allah adalah faktubuh. Maka tulislah, catatlah. Karena tabiatnya hutang itu sing ngutang angel ditagih, yang ngutangin seringnya lupa. Kecuali kalau nilainya besar. Baru dia nggak lupa. Kalau yang nilainya kecil-kecil itu 100, 50, 10, 20, kadang-kadang lagi makan bareng, sekalian ya bayarin dulu nanti tak ganti, gitu kan. Tapi nantinya mbuh kapan itu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin dia sudah lupa. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Ya. Rasul SAW juga menyebutkan, la yaglikur rohnu min sahibihi alladhi rohanahu, lahu ghanmuhu wa alaihi gurmuhu. Ya. Tidak boleh seseorang itu untuk menutup pintu rohen tadi itu dari saudaranya yang meminta rohen kepadanya. Lahu gunmuhu, maka baginya barang jaminannya tadi itu, wa alaihi gurmuhu, dan baginya hutangnya tadi. Jadi kalau ada orang yang datang kepada kita berhutang, Pak, itu sunnahnya nggak boleh ditolak. Dengan catatan kalau dia mau menggadaikan barangnya tadi, ya, dengan catatan kalau dia mau menggadaikan barangnya, hukum asalnya nggak boleh ditolak, ya. Makanya tadi Nabi mengatakan dengan kalimat la yaglikur rohnu, tidak boleh seseorang itu menutup pintu rohen tadi itu dari saudaranya yang meminta rohen kepadanya. Itu hukum asalnya. Jadi kalau ada orang nanti datang, Pak, minta utang, ya, sunnahnya nggak ditolak. Kalau kita malas nulis, udah gadekan apa yang kemudian dia punya apa. Dengan catatan yang digadekan tadi nggak boleh dipakai. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Sebagaimana disebutkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an, rohana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dar'an inda Yahudiyin fil Madinah wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah
menggadekan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi, dan kemudian mengambil syair, tepung ya, untuk kemudian menjadi makanan untuk keluarganya. Ini Nabi kita. Nabi kita itu nggak pernah meminta. Bahkan kalau perlu berhutang, berhutang. Berhutang itu lebih mulia daripada meminta. Tapi hari ini yang jadi masalah, hutang itu cuman alibi untuk meminta-minta. Itu masalahnya. Ini kok tambah sedikit yang ngaji ini, mudah-mudahan karena hujan, bukan karena hutang ya. Ini yang sedikit yang ngaji ini, mudah-mudahan karena hujan, bukan karena hutang ya. Khawatirnya hujan nggak hujan tetap sedikit yang ngaji. Kenapa? Dari kemarin bahasnya utang terus ini. Ya, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan ini. Ya. Jadi Nabi saja itu sampai pernah menggadaikan baju besinya untuk kemudian meminjam tepung tadi itu untuk kemudian menjadi makanan keluarganya. Dan itu Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan bahwa berhutang itu jauh lebih mulia daripada meminta. Karena kalau orang yang berhutang itu hukum asalnya dia ingin mengembalikan. Bukan sebagaimana hutang hari ini yang jadi tabiat sebagai jalan untuk meminta-minta. Ya. Karena memang dari awal dia berhutang itu bukan untuk mengembalikan, untuk meminta sebenarnya. Cuman kalau ngomongnya minta nggak akan dikasih. Makanya ngutang dong gitu kan. Ibarat tadi supaya silaturahim nggak putus dari pinjam 100. Nah itu masalahnya. Bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan oleh setiap kita. Karena apa yang kita akadkan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, matallul ghaniyyi zulmun. Orang yang mampu bayar hutang, tapi kemudian dia sengaja tidak bayar hutang atau menunda pembayaran hutangnya, maka itu adalah kezaliman. Yang hari ini hutang itu jadi gaya hidup, Pak. Itu yang jadi masalahnya. Hari ini hutang itu jadi gaya hidup. Seakan-akan kalau nggak punya peleter itu seakan-akan kemudian hidupnya itu nggak keren gitu. Bahkan ada yang habis gajinya, setiap gajian tuh langsung habis untuk bayar peleter tadi. Apapun lah. Shopee peleter, Tokopedia peleter, apalagi peleter itu. Peleter itu artinya apa? Bayar nanti. Sama aja, ngutang. Yang sekarang difasilitasi. Itu masalahnya. Hari ini orang terlihat keren itu belum tentu karena dia mampu beli, Pak. Karena dia memaksakan beli. Ya. HP itu antara Oppo sama iPhone sama aja fungsinya sebenarnya. Cuman karena gengsi tadi itu lebih bela-belain beli iPhone meskipun kemudian duitnya hanya cukup beli Oppo. Itu masalahnya. Ya. Dan ini penting untuk diperhatikan, walaupun saya nyebut merek tapi nggak dapat royalti ya ini. Bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Hari ini hutang menjadi gaya hidup, itu masalahnya. Apapun hari ini, pengen punya motor, ngutang. Pengen punya rumah, ngutang. Bahkan nggak main-main utangnya sampai 15 tahun. KPR maksudnya. Ya. Pengen punya apa lagi, ngutang. Serba ngutang Mbak hari ini. Sampai ada ungkapan lah, kalau nggak kayak gini gimana kita bisa punya Ustadz? Loh, punya itu urusan satu hal tertentu Pak. Yang kita butuhkan dalam hidup itu sebenarnya apa Pak? Sekarang saya tanya, antum itu harus punya rumah atau butuh rumah untuk ditempati sebenarnya? Karena hari ini banyak yang kasusnya punya rumah tapi nggak ditempati. Kaya saya ngomong. Rumahnya ada tapi nggak ditempati. Neng kene malah neng kontrakan. Ya. Nah ini juga jadi perhatian kita.
Supaya kemudian kita jadi jadi lebih merenungkan sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah yang kita pakai, bukan yang kita punya. Karena banyak hari ini orang punya tapi nggak punya rezeki untuk memakainya. Dulu waktu belum punya, kayaknya enak kalau punya ya. Tapi setelah punya ditinggal lungo. Itu yang kemudian juga terjadi. Banyak itu. Banyak yang terjadi kayak gitu, Pak. Bahkan setelah punya itu malah nggak dirawat, nggak di-apa. Cuman ditinggal pergi begitu saja, nggak dimanfaatkan juga. Ya. Dan ini menjadi bagian dari yang harusnya kita renungkan kembali. Karena sejatinya rizki kita itu yang kita manfaatkan, Pak. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dan apa yang kita infakkan. Itu aja rizki kita, nggak ada yang lain. Yang kita punya itu bahkan belum tentu jadi rizki kita, bahkan menjadi asbab beratnya hisab kita kelak ketika di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini penting untuk diperhatikan. Ya. Yang punya rumah banyak, ya manfaatkan, entah dikontrakin kek, atau dimaksimalkan untuk apa kek gitu. Entah rumah Quran kek atau apa. Ya. Dan ini bagian dari yang juga harusnya menjadi perhatian kita. Ya. Yang jadi masalah kita ini selalu fokus pada punya tadi itu. Padahal yang sebenarnya menjadi rezeki kita adalah apa yang kita pakai, bukan yang kita punya. Ya. Kadang-kadang lucu, Pak, manusia itu, Pak. Dulu nggak punya mobil, wah kayaknya enak ya punya mobil. Nanti kalau kemudian kemana-mana nggak kehujanan, Pak. Giliran punya mobil, Pak, dilus-lus lah ditok-tokke, eman-eman kudanan. Coba bayangkan, itu manusia itu. Apalagi kalau habis dicuci. Ya. Apalagi kalau habis dicuci. Ini lucunya manusia. Dulu nggak punya mobil, pengen punya mobil, harapannya kemana-mana. Kalaupun hujan nggak kehujanan. Giliran sudah mobil, mau ngeluarin mobil eman-eman karena hujan. Coba, manusia itu. Dan ini bagian dari yang juga penting. Makanya seringkali kita ini fokus pada apa yang belum kita punya, tapi melalaikan apa yang kita punya. Sehingga kemudian kita lupa untuk bersyukur. Syukuri apa yang ada itu. Apa yang ada pada kita itu syukuri. Walaupun kadang-kadang bukan yang kita punya, Pak. Uang rezeki kita itu memang yang kita pakai, bukan yang kita punya. Punya kalau nggak pakai sama aja bukan rizkinya. Hanya mungkin sementara menjadi bagian dari rizkinya. Dan ini bagian dari yang penting untuk jadi renungan kita semuanya. Ahkamur rohn. Di antara beberapa hukum terkait dengan rohn. Yang pertama. Yalzimur rohnu bil qabdi. Bahwa barang yang dijaminkan itu harus diserah terimakan. Ya. Kepada yang meminjamkan uang tadi, bukan yang meminjam. Falau arada rohin istirdadur rohni min yadil murtahin lam yakun lahu dzalika. Meskipun seandainya yang memberikan hutangnya tadi itu ingin mengembalikan barangnya, maka itu tidak diperbolehkan. Karena namanya gadai itu harus ada barang jaminan yang dipegang tadi. Amal murtahin fa inna lahu raddahu. Ya. Jadi meskipun yang menghutang tadi meminta untuk dikembalikan, tidak boleh dikembalikan. Kalau belum dibayar hutangnya. Maka orang yang menerimanya tadi itulah yang kemudian berhak untuk mengembalikannya. Idzil haqqu haqquhu. Karena sesungguhnya hak terhadap barang itu sejatinya adalah hak orang yang menghutang, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan, ya. Kemudian yang kedua, mala yasihu bai'uhu minal asya'i la yasihu rohnuhu. Apa-apa yang tidak bisa diperjualbelikan maka tidak bisa dijadikan jaminan.
Ya. Apa-apa yang tidak bisa diperjualbelikan maka tidak bisa dijadikan jaminan illa zar'a wath-thamara qabla buduwi salahihima, kecuali tanah pertanian dan perkebunan yang menghasilkan apa tadi? Buah tadi atau yang semisalnya tadi itu sebelum tiba waktu panennya. Ya. Fa inna bai'ihima haramun wa rahnuhuma jaiz. Bahwa menjual hasil panen atau hasil kebun yang belum layak untuk dipetik, ya. Kemudian secara hukum jual beli itu diharamkan, tapi kalau dijadikan barang gade boleh. Dijual belikan tidak boleh, tapi dijadikan barang gade boleh. Idla gharara fi dzalika 'alal murtahin, karena dalam hal ini tidak ada gharar bagi orang yang menerima gade. Li anna dainuhu tsabitun fi dhimmati walau talifa zar'u wa thamaru. Ya. Karena hutang dari orang yang menggadaikan hasil kebunnya atau hasil sawahnya tadi itu tetap ada, meskipun hasil sawahnya nanti hilang. Tapi hutangnya tetap menjadi tanggungan orang yang menggadaikan tadi itu, meskipun barang yang digadaikan rusak. Atau mungkin ini bakalannya biasanya panennya sekian, tapi dilalah nggak panen segitu. Ya, itu hutangnya tetap. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli kan kadang-kadang orang membeli itu pengen untung. Ya. Pengen mendapatkan manfaat dari barang yang dibeli. Apalagi kalau kemudian itu berupa buah-buahan atau hasil panen, harapannya kemudian hasilnya nanti sesuai ekspektasi tadi. Kalau kemudian itu dijual sebelum waktunya atau sebelum layak untuk dipetik tadi itu masih mengandung gharar sehingga kemudian tidak boleh diperjualbelikan. Yang kalau kemudian diperjualbelikan kemudian ternyata tidak sesuai ekspektasi, maka itu bagian dari praktek ya yang dilarang di dalam Islam karena mengandung gharar, ya. Bahkan termasuk gambling atau judi yang kemudian dilarang. Ya. Beda dengan hutang gade tadi itu maksudnya. Meskipun barangnya rusak atau enggak jadi panen atau gagal panen, hutangnya tetap ada sehingga tidak merugikan, ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Jadi boleh menggadaikan hasil kebun atau hasil sawah tadi itu sebagai barang jaminan, ya. Kemudian yang ketiga, matahalla ajalur rohni talabal murtahin bidainihi. Ketika kemudian tiba jatahnya pembayaran hutang, maka yang berhutang ditagih hutangnya. Ini juga sunnah bagi setiap yang menghutangkan, ya. Kalau kemudian sudah tiba waktunya, tagih. Yang kadang-kadang yang terjadi di kita ini, yang nagih sampai malu, Pak. Padahal itu hak dia. Harusnya nggak malu. Yang nggak tahu malu itu yang bolak-balik bilang afwan tadi nggak bayar-bayar. Itu nggak tahu malu. Nah. Dan ini bagian dari yang harusnya menjadi perhatian. Karena sunnahnya kalau kemudian sudah tiba waktu pembayaran, minta atau ditagih tadi itu. Fa in waffahur rahin radda ilaihi rahnahu. Kalau seandainya kemudian yang meminjam tadi itu membayar hutangnya, maka barangnya dikembalikan. Wa illa, kalau tidak, istaufa haqqahu minar rahnil mahbusi tahta yadihi min ghillatihi wa namaihi in kana. Ya. Jika kemudian ia tidak membayarnya, maka dia boleh mengganti hutang
dengan barang yang kemudian dijaminkan tadi itu, ya, atau menjualnya dan mengambil harganya sebagai bagian dari pembayaran hutangnya. Adapun yang lebih dari nilainya tadi itu dikembalikan kepada pemilik asalnya atau yang berhutang. Tapi jika kemudian tidak memenuhi nilai hutang yang seharusnya, misalnya hutang 100 juta, barang yang digadaikan nilainya cuma 80 juta. Jadi kan kurang 20 juta, ya. Maka sisa hutang itu menjadi tanggungan orang yang berhutang. Hanya kan nilai hutangnya lebih kecil dibandingkan kalau tidak ada barang jaminannya, hutangnya tetap besar dan nggak kebayar. Dan ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Artinya hutang itu tidak akan selesai kecuali dibayar atau diputihkan oleh yang menghutangi tadi. Kemudian yang berikutnya, bahwa rohen atau gade itu adalah amanah. Ya. Barang yang digadaikan itu adalah amanah di tangan orang yang menerima gade. Fa in talifa bitafritin minhu. Ya. Kalau seandainya ia rusak karena dia meremehkannya atau dia mengabaikan untuk memperhatikan barang gadainya tadi itu, ya, maka dia dihitung menanggung fa in talifa bitafritin minhu au ta'addin dhamnuhu, ya. Wa illa fala, kalau dia kemudian rusaknya karena diremehkan tadi, tidak dirawat, tidak diperhatikan, maka dia menggantinya. Tapi kalau rusaknya bukan karena dia tidak memperhatikan, tapi sudah dirawat, tapi memang tetap rusak, maka yang menerima gade tadi itu tidak menanggung, sehingga hutangnya tetap menjadi tetap menjadi tanggungan orang yang berhutang. Jadi kalau kemudian barang gade itu dijaminkan, ya, maka yang menerima gade itu menanggung barang kalau rusaknya itu karena disia-siakan atau tidak diperhatikan. Motor misalnya, cuman dionggokin gitu aja, enggak dipanasin, enggak diapa, ya, enggak dilakukan hal-hal yang butuh untuk dirawat tadi itu, ya. Atau kalau misalnya kemudian dia barang tertentu yang bisa rusak, misalnya laptop atau yang semisalnya, tidak tidak diperhatikan pengecasannya, akhirnya kan baterainya rusak tuh. Walaupun mungkin laptopnya nggak rusak, atau bisa jadi lama-lama juga rusak kalau dibiarkan begitu saja, ya. Maka bagian dari yang perlu diperhatikan adalah maka yang menerima gade menanggung untuk menggantinya. Tapi kalau sudah dirawat kok tetap rusak, ya, maka yang menerima gade tidak menanggung penggantian barang, sedangkan yang berhutang tetap harus menggantikan hutangnya. Artinya tetap harus membayar hutangnya. Kemudian berikutnya, termasuk hukum gade yang perlu untuk diperhatikan adalah bolehnya memberikan jaminan barang gade tadi itu, barang gade yang dijaminkan tadi itu bukan kepada yang menerima, yang memberikan hutang, tapi kepada pihak ketiga. Untuk sama-sama sama-sama percaya. Idzil ibratu bil istitsaqi wa huwa hasilun indal amin. Karena sesungguhnya yang kemudian menjadi perhatian itu adalah adanya barang yang dijaminkan. Tidak masalah itu yang megang siapa. Yang penting yang megang bukan yang meminjam uang, bukan yang meminjam uang, ya.
Masalah ada pihak ketiga yang disepakati berdua, tidak ada masalah. Ya. Walaupun tidak di tangan yang menerima gade secara langsung. Lawishtaratar rahinu adama bai'ir rahni inda hululil ajali batalar rahnu. Seandainya orang yang meminjam uang tadi itu atau yang menggadekan barang tadi itu melarang untuk memperjualbelikan barang gadenya, ketika kemudian telah tiba waktu pembayaran hutang dan dia tidak mampu bayar, ya, maka syarat itu membatalkan gadenya, ya. Kama law ishtaratul murtahinu anna mata halal ajalu walam tuwaffini daini farrohnu li yubtilur rohn. Sebagaimana orang yang menerima gadai, kalau dia mensyaratkan, pokoknya kalau sampai jatuh tempo kamu nggak bisa bayar hutang, ini sawah jadi punya saya, nggak boleh. Ya, diakuisisi nggak boleh, batal gadenya. Si empunya melarang menjual barang gadenya juga nggak boleh, batal gadenya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang sudah disebutkan di atas tadi itu, la yagrikur rohnu warrohnu liman rohanahu lahu gunmuhu wa alaihi gurmuhu. Ya. Tidak boleh seorang muslim itu menutup pintu rohan untuk saudaranya tadi itu ketika kemudian dia menginginkan untuk menggadekan barangnya. Lahu gunmuhu, maka baginya keuntungan dari barang gade tadi itu, yang kemudian seandainya itu dijual nanti itu bisa menutupi hutangnya. Wa alaihi gurmuhu, dan bagi orang yang berhutang dia menanggung hutangnya sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati. Dan ini penting untuk diperhatikan. Maka hukum asal hutang itu selalu sepakati waktu yang diinginkan. Artinya waktunya harus jelas. Sebulan kah, 2 bulan kah? Sebulan itu tanggal berapa pembayarannya harus jelas. Sebulan dari hari ini berarti tanggal sekian bulan ini. Jelas. Kalau perlu sampai waktunya pun jelas. Jam sekian sesuai dengan jam hari ini. Lawang kuota hangus saja waktunya jelas kok, Pak. Apalagi ini terkait dengan hutang. Maka juga harus jelas dan tertulis tadi hukum asalnya. Kalau tidak mau nulis berarti harus menjaminkan barang yang kemudian akadnya bukan dain tapi rohen. Meskipun hukum asal rohen adalah dain tadi itu, ya. Idza ikhtalafa ar-rahinu wal murtahinu fi qadri daini fal qawlu qawlur rahin bi yaminihi illa ayyaji al-murtahin bi bayyinah. Kalau seandainya berselisih paham antara yang meminjam dengan yang meminjamkan uang, ya, maka yang diambil sebagai pegangan adalah perkataan yang meminjam. Karena orang yang dipinjami itu sering lupa. Kalau orang yang hutang itu jarang lupa. Jadi kalau orang yang hutang kok dia lupa, itu kemungkinan besar pura-pura lupa. Kemungkinan besar pura-pura lupa. Karena asalnya yang biasa sering lupa itu yang minjemin. Kalau yang minjem tuh biasanya enggak lupa. Kecuali kalau nilainya kecil ya, mungkin dia lupa. Ya. Lupanya pun juga karena sering ditunda-tunda. Harusnya bayar enggak bayar. Harusnya bayar enggak bayar. Terus akhirnya lupa. Padahal semua itu tetap akan ada hisabnya kelak ketika di akhirat. Ya. Jadi orang yang berhutang itu yang dipegang perkataannya dengan catatan dia berani bersumpah. Kalau dia bersumpah, maka yang dipegang adalah perkataan orang yang berhutang. Dan orang yang menghutangi ya menerima. Kecuali dia mampu memberikan bukti. Nih loh, catatannya dulu ada, misalnya gitu. Ya. Nih loh, fotonya masih ada. Atau apa yang menjadi bukti untuk kemudian menunjukkan bahwa nilainya adalah sekian. Ya. Wa in ikhtalafa fi rahni faqala ar-rahinu rohantu kadabatan wabnuha. Faqala al-murtahin baldabatan faqat.
Kalau ternyata berselisih fahamnya bukan pada hutangnya, tapi barang yang digadaikan, ya, maka fal qaulu qaulul murtahin biyaminihi, maka yang dipegang sebaliknya, kalau yang dijadikan perselisihan itu adalah kadar barang gadainya tadi itu, ya, maka yang dipegang adalah perkataan yang menerima gadai alias yang menghutangi dengan sumpah, kecuali yang menggadaikan tadi itu atau yang meminjam uang tadi itu mampu mendatangkan bukti, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, ya. Maka hendaklah menggunakan sumpah bagi yang menggunakan bukti bagi yang menuntut, dan bagi yang mengingkari maka harus dengan sumpah. Ini praktek contoh kemuliaan di dalam Islam itu sampai seperti itu, Pak. Kalau seseorang itu sudah bersumpah, maka sumpahnya diterima. Kalau kita nggak punya bukti untuk membantah sumpah itu, maka sumpahnya diterima dan kita berhusnudzon kepada yang bersumpah. Kalau dia berdusta, maka itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya apa? Istilahnya birrul muksim. Berbuat baik kepada orang yang bersumpah dengan cara mempercayai sumpahnya. Itu hukum asalnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ba'da Isya insyaallah, ya. Demikian barangkali yang dapat kita kaji. Kita skors dulu sementara untuk salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.